Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sairiang salam jo sambah, salam lalu sambah kembali. Unsana bina mustika jaya namo cintoi bersebok kita di video kali ko. Semoga unsana ambona namo cintoi selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ko dusana ambo kesedonyo kita akan membahas soal strategi promosi na relevan pada zaman kini. Sebelumnya mari kita dengarkan cuplikan video di mana orang awak sedang menggalih mempromosikan galihnya dengan kreativitas nan luar biasa, dibumbui dengan kelucuan, sarato pantun, dan tidak lupa pula ambil kata-kata dalam bahasa di wilayah setempat beliau menggalih. Hal itu sangat rancak dan sangat strategis. Mari kita dengarkan dusana kesedonyo. Halo, ayo dijual murah, halus saya. Halus bagaikan kipas, lembut bagaikan sutra, dilihat tahu rupa, dipegang tahu rasa, dibungkus bukannya tikus, melainkan barang bagus, ditawar boleh tapi harga tidak kurang. Ayo, kadio elak, ya. Enggak kota Bandung pak, enggak kota Bali, enggak ada anak kandung, enggak ada anak tiri payah, sarwa kene saraya nama ya. Tinggal pilih aja. Mumpung selagi ada pak, warna banyak, corak mengalir pak, bertaburan kayak pasir di pantai pak ya, bercucuran kayak hujan di langit pak ya. Tinggal pilih aja, ayo. Roma Irama Siraja Dangdut, Abang Rahmat Siraja Pemurah, ayo. Tinggal pilih, bungkus. Ayo bungkus, iya. Dibungkus lagi bang, ayo. Jangan berebut ya. Dari tadi nggak ada yang belajar satu-satu, kebanyakan cie-cie ya. Iya. Ini barang tampil beda dengan yang lain deh ya. Dilihat tahu rupa, dipegang tahu rasa, dibungkus bukannya tikus, melainkan barang bagus. Ditawar boleh tapi harga tidak kurang, ayo. Tinggal pilih aja. Ini barang beda pak ya. Dicuci basah, jemur kering pak. Iya. Setelah lebaran niko, ambo coba berbincang-bincang jo dusana kita nambah dagang di malam takbiran atau sepanjang bulan puasa, di mana salamuko itu merupakan musim atau waktu dusana kita nampak galih, nampak dagang, baik nampak toko maupun nang kaki limo, merupakan waktu atau masa di mana biasanya panennya dusana kita dalam berdagang. Namun pada tahun kini secara kesimpulan setelah beberapa banyak ambo berbincang-bincang jo dusana ambo di berbagai macam tampe di sekitaran ambo, pada umumnya mengatakan bahasa harapan dalam menggalih di bulan puasa sampai malam takbiran sarata rayoko indak memenuhi harapan, dengan kesimpulan omset indak mencapai target yang diharapkan. Malah ada yang mengatakan untuk balik modal saja indak tercapai, apalagi kita berharap labo. Dan dalam hal ko bukan pasarnya nalangang, namun daya beli itu benar kurang. Itu kesimpulan dari dusana kita dan beberapa orang adalah ambo cibo berbincang-bincang. Namun dibalik itu sadunya dusana ambo ada kelemahan yang terjadi di kita, khususnya di dusana kita saya kini secara umum, karena promosi dan cara penjualan
nan lah ndak relevan di masonyo saya kini, yang mana dosa nak kita masih tetap bertahan dengan cara lama. Seperti video nan tadi kita tonton, dosa nak kita masih tetap bermain dengan sorak, bermain dengan teriakan-teriakan. Namun di masuk ini strategi promosi yang kreatif dan unik dapat membantu bisnis kita atau usaha kita mendapatkan perhatian dari pelanggan dan prospek yang akan menjadi omset bagi kita. Jadi yang paling utama adalah berperannya teknologi pada masa itu, pada masa sekarang. Dunia bisnis seperti saya kini ekosistem promosi bersifat dinamis, tren, taktik, dan teknologi nan baru tarui berkembang dan gunanya menarik perhatian konsumen. Jika kita tetap masih terjebak dengan strategi promosi nan alah tidak relevan di masanya, maka kemungkinan kadang bisnis kita tidak akan berhasil. Kita harus membuat strategi promosi nan kreatif, unik, dan yang paling penting adalah relevan dengan masanya. Tentu di masa kini, cara tersebut akan memberikan hasil nan mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Abo akan coba menggambarkan secara umum lebih efektif mana nan disebut digital marketing dibandingkan dengan konvensional marketing atau strategi lama, di mana pada masanya dosa-dosa kita pedagang orang Minang merupakan pemenang dalam strategi tersebut. Strategi kreatif cara lama, cara konvensional, tidak perlu kita ragukan kehebatan, kepintaran kita. Namun dalam menyusun era globalisasi, era keterbukaan, era teknologi kita pun harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut. Dalam video ko akan ambil cibo memberikan aspek mana membedakan konvensional marketing dengan digital marketing. Yang pertama, media promosi. Pada strategi marketing nambah basis konvensional atau tradisional atau cara lama, banyak melakukan dengan membagikan brosur, memasang papan billboard, membuat iklan di TV atau radio melalui sales atau nan kita jujukan dan kita sorakkan tadi, memasang spanduk, baik iklan di koran atau menampilkan atau show seperti pedagang-pedagang kaki lima kita disebut trade show juga itu dalam media promosi cara konvensional. Cara konvensional yang dua target konsumen. Pada strategi marketing konvensional hanya akan menjangkau audien atau target konsumen nan cenderung lebih ketek, yaitu pada area lokal saja. Misalnya kalau kita menggalih di suatu tempat, tentu radius dari tempat nan terbatih tersebut saja. Konvensional marketing tidak bisa menargetkan konsumen yang lebih terarah, spesifik, dan lebih tertarget. Hal itulah yang menyebabkan kadang produk itu nan kita tawarkan tidak menjangkau target market atau target pasar dan tempat. Yang ketiga, interaksi konsumen. Tidak didapatkannya interaksi non efektif dengan konsumen karena
media promosi kita atau dalam strategi konvensional marketing tersebut indah fleksibel untuk menghasilkan sebuah interaksi dengan target pasar atau audien atau calon konsumen kita. Nangkampe biaya pemasaran. Biaya yang kita keluarkan akan lebih banyak dan cenderung lebih mahal karena pada pemasaran ko tentu melibatkan kalau kita lihat pedagang-pedagang kaki lima nan dadakanlah sifatnya atau musiman lah disebut orang menyiu tempat yang mahal karena berharap di keramaian tersebut akan menghasilkan penjualan omset yang berlimpah atau berlipat ganda. Sehingga pada masuk tahun kini di bulan puasa kini dusana kita yang menggalih yang berharap panen omset di bulan puasa sampai raya tersebut malah menjadi beban karena biaya SEO tampai dan relatif cenderung lebih mahal karena menjadi semacam show trade atau penampilan penjualan pada masuk atau musim bulan selama bulan puasa saja. Yang kelima hasil real time-nya. Hasil real time ke hasil yang diperoleh dari promosi dari pedagang nanti langsung tersebut. Kita bisa hanya mengetahui setelah selesainya seperti setelah rayo ko, setelah malam takbiran ko, barulah pedagang tu dapat kesimpulan ternyata lengang tahun kini, ternyata lengang puasa kini, dan malah banyak di sana itu yang mengatakan merugi atau indah mendapat keuntungan. Apa di yang disebut digital marketing kita mungkinlah tahu banyak, misalnya orang mengatakan terkadang membeli pakaian di online lebih murah malah dibanding dibeli di toko langsung. Hal ko faktor digital marketing yang merupakan segala upaya memasarkan produk melalui media internet seperti sosial media, website, blog, dan lainnya. Strategi pemasaran ko indahnya bertujuan untuk meningkatkan penjualan atau sebuah produk saja, tapi lebih dari itu digital marketing ko dapat perlu meningkatkan pengenalan orang terhadap toko kita, terhadap merek dagang kita, dan sebagai sarana untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan dan jangkau yang lebih lama. Apa saja aspek di dalam digital marketing yang membedakan dengan konvensional yang lah kita sebutkan di atas tadi, yang kita lah sebutkan sebelum tadi, yaitu konvensional marketing. Yang pertama, kalau di digital marketing soal media pemasaran yang digunakan dalam digital marketing adalah sosial media. Ada yang disebutkan Facebook, ada yang disebutkan Instagram, ada yang disebutkan YouTube, ada website, ada search engine optimis, blog, e-commerce, marketplace, dan media lainnya dan sejenis. Yang kedua, target konsumen. Salah satu yang menjadi kelebihan dari usaha dengan strategi digital marketing adalah dengan melakukan promosi melalui media pemasaran nanado. Bisnis kita akan dapat menjangkau konsumen yang secara spesifik target sesuai selera konsumen tersebut terhadap produk yang kita tawarkan. Hal itu dikarenakan kita dapat mengatur target pasar yang sesuai dengan produk kita itu, seperti disesuaikan dengan umur, dengan jenis kelamin, dengan demografi, dengan ketertarikan dan lainnya, sehingga jangkauan
audien atau target konsumen kita bisa lebih laweh, bahkan bisa menjangkau audien secara global atau lebih meluas lagi. Tentu itu akan membuat bisnis kita bisa semakin dikenal dan audien non potensial akan semakin bertambah. Yang ketiga, interaksi konsumen. Jika melakukan promosi melalui media digital akan memberikan kemudahan akses untuk berinteraksi dengan audien atau target pasar non potensial. Karena media yang digunakan untuk promosi tersebut dinilai lebih fleksibel untuk saling berinteraksi dan memberikan feedback atau pengalaman customer secara selama menggunakan produk kita sebelumnya. Nang kampe biaya pemasaran. Biaya lebih murah, bahkan bisa tidak mengeluarkan uang seketik pun karena memanfaatkan sosial media atau situs website yang gratis. Namun jika kita tetap ingin mengambil iklan yang berbayar, kita bisa menggunakan fitur advertising yang disediakan di masing-masing media promosi tersebut dan bisa kita sesuaikan pula biaya yang kita akan keluarkan itu dengan anggaran dan terjangkau bagi kita. Dan kita dapat memperkirakan konversi iklan dan biaya yang kita keluarkan itu dengan sistem digital marketing tersebut. Jadi kalau dalam hal konvensional kita menyewa tempat, kita menyewa lapak atau mengontrak toko, kita kalau bisa memperkirakan hasil yang akan kita dapatkan untuk memenuhi biaya tersebut. Yang kelima, hasil real time-nya. Jo sistem digital marketing tersebut segala promosi yang kita lakukan dapat membuahkan hasil yang tak bilang capek dan tidak perlu menunggu lama karena menggunakan strategi. Kalau menggunakan strategi konvensional seperti terutama kita lihat pedagang yang sifatnya berharap dengan target bulan puasa, hasil itu bisa didapat setelah malam takbiran, untung atau meruginya. Dan kita bisa langsung pula melihat kalau dengan digital marketing apakah iklanan kita bayi itu berjalan secara efektif atau tidak, dan bisa pula kita revisi apa permanya atau aktivitas promosi yang kita lakukan tapi atau tidak. Tentu itu akan membuat kita menjadi terbantu untuk melakukan promosi yang lebih efektif untuk usaha kita. Silahkan simpulkan di sana efektif mana antara dua sistem ko, yaitu konvensional cara lama dan salamoko masih dipakai di orang awak secara umumnya. Sementara perkembangan dunia mengajak mengarah kepada teknologi yang disebut digital marketing. Lai beberapa dosana kita ambo tamui nanalah bisa beradaptasi dengan sistem digital marketing atau sistem kekinian ko nan mengalami kemajuan baik pesat maupun statis, namun Allah bisa merubah atau membuat pembauran antara usaha cara lama dengan usaha konvensional. Sebagai contoh misalnya toko ada tapi bisnis jualan online-nya pun tetap ada. Jadi harapan ambo kalau menurut ambo Allah seharusnya orang awak khususnya di perantauan nah masih bertahan di konvensional untuk mulai beraja ke arah tersebut, karena tidak bisa dipungkiri lamo lambe dalam hal itu yang selama orang awak berdagang adalah berharap dari cash money yang ada di kantong orang, yang ada di sakura,
kini pitih itu pun telah mulai berubah menjadi digital money atau electronic money. Kita bisa menjeliak sistem pembayaran dengan QRIS, dengan barcode, alah menjamur, sehingga kalau kita bertahan dengan cara lama, peluang kita untuk bisa bertahan atau mendapatkan laba yang lebih gadang tu, ambo yakinkan akan sulit. Demikianlah uraian bo tentang perbedaan atau efektif mano sistem konvensional dan sistem digital. Demikianlah dosana kesedonyo lah kita samo dengarkan lah samo kita dalia. Silakan dosana berpendapat, silakan dosana memberi komentar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.